Kembali bersama Yunus Malam, pemirsa, seorang pria parubaya di Cilegon, Banten tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya. Pelaku tega membunuh ayahnya karena dilarang keluar malam. Polisi membawa David 26 tahun untuk mencari golok dan palu yang digunakan pelaku untuk membunuh ayah kandungnya. Barang bukti tersebut dibuang di semak-semak tak jauh dari kediamannya di Cilegon, Banten. Ironisnya pelaku tega menghabisi nyawa ayahnya hanya karena tidak terima ditegur agar tidak pulang malam. Pelaku membunuh korban dengan cara yang sadis, menggunakan palu dan golok. Kejadian pembunuhan ini baru diketahui setelah rekan korban datang ke rumah untuk mengajak bekerja. Namun menemukan korban sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan menangkap pelaku. Evakuasi jenazah korban dengan menggunakan aturan penanganan COVID-19. Dugaan sementara, pelaku mengalami depresi sehingga tega melakukan aksi tersebut kepada ayahnya. Motifnya memang diawali dari anak ini seperti depresi, cuma kita masih perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk awal. Awalnya hanya dilarang untuk tidak keluar malam. Terjadi cekcok sekitar pukul 2 dini hari, kemudian jam 5 terjadilah tindak pidana ini. Satreskrim Polres Cilegon membawa pelaku berikut barang bukti ke Mapolres Cilegon. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Bim Salim, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Musi Banyuasin ditangkap jajaran Mapolsek Sangadesa setelah melukai teman sebayanya dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka tusuk pada bagian perut. Setelah melukai korbannya dengan pisau, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kecamatan Sangadesa, wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap Satres Mapolsek Sangadesa. Korban bernama DP ini ditusuk pelaku di bagian perut hingga harus dirawat di Rumah Sakit Palembang. Kejadian berawal ketika pelaku berkelahi dengan teman korban namun keduanya telah berdamai. Tiba-tiba korban datang dengan rombongan dan terjadi adu mulut antara keduanya. Korban menyerang terlebih dahulu hingga akhirnya ditusuk pelaku. Menurut keterangan pelaku, ia hanya membela diri hingga akhirnya terjadi penusukan. Setelah dilakukan operasi pengangkatan pisau, kini kondisi korban mulai membaik. Cekcok omongan sama tersangka, kemudian langsung menerjang tersangka, dan akhirnya tersangka mengeluarkan pisau yang ada di saku kantong celana bagian kanan, langsung menusuk ke korban ke arah dada sebelah kanan. Korban untuk sekarang masih di Rumah Sakit Umum Palembang, masih dalam perawatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal di atas 5 tahun penjara yang membuatnya terancam putus sekolah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan di sebuah bengkel mobil. Kasus ini ternyata berlatar belakang niat pelaku yang ingin mencuri mobil korban. AH, satu dari dua pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di bengkel di kawasan Percut Setuan, Sumatera Utara beberapa hari lalu, ditangkap aparat kepolisian di kediamannya. Kasus ini dilatar belakangi niat pelaku utama yang ingin mencuri mobil milik korban yang tengah diperbaiki. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku utama berinisial AP yang diduga merencanakan kasus pembunuhan ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti palu, sekop, tali, STNK serta BPKB dan satu unit mobil milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku. Modus dari kejadian ini atau peristiwa ini adalah untuk melakukan atau menguasai barang dari korban, yaitu mobil Avanza warna biru, yang kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan dengan memukul korban menggunakan barang-barang bukti yang sudah kita sita semuanya, sehingga korban meninggal dunia kemudian disimpan oleh pelaku ini
dan pelaku utamanya sedang saat ini melarikan diri dan akan terus kami kejar. Kasus ini berawal dari laporan kehilangan keluarga korban yang disampaikan ke Polrestabes Medan. Setelah diselidiki, polisi menemukan jasad korban dengan kondisi mengenaskan di sebuah bengkel perbaikan mobil milik pelaku di Jalan PWI kawasan Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, Polda Jawa Tengah akhirnya menangkap 2 orang pimpinan perusahaan yang mengirimkan ABK ke kapal ikan Cina Longsing. Dari hasil penyelidikan, polisi perusahaan ini tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia. Tim Satgas Perdagangan Orang Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Hoji dan Sustriono sebagai tersangka kasus perdagangan orang di kapal Longsing Cina. Warga Tegal, Jawa Tengah ini diketahui menjabat sebagai komisaris dan direktur PT Mandiri Tunggal Bahari. Para tersangka diketahui telah menyalurkan ABK ke kapal Cina Longsing Yuanyu dengan cara ilegal. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak memiliki izin dalam hal perekrutan tenaga migran. Satu hal yang penting, karena apa? Dia tidak tahu user yang menggunakan itu kemampuannya seperti apa dan operasionalnya di luar seperti apa. Sedangkan itu penting sehingga keselamatan untuk pekerja migran kita ini tidak terjamin. Menurut laporan ada 2, tapi di luar itu kan kurang tahu. Setelah mendengar itu Pak, apakah ada tindakan yang diambil oleh perusahaan Pak? Ada, kami menghubungi agen sana untuk memperbaiki semuanya. Selasa kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terkait kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal Cina Longsing 629. Para tersangka yakni W, selaku staf PT APJ Bekasi, F, staf PT LPB Tegal, dan J, Direktur PT SMG Pemalang. Ketiganya terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Hingga saat ini sudah 231 orang ABK WNI ditempatkan di berbagai kapal ikan di Cina. Sebelumnya 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut kemudian viral di media massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat pria ditangkap karena terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Serpong, Tangerang, Banten. Balapan yang berlangsung di jalan raya tersebut viral di media sosial. Balap liar ini juga menjadi ajang perjudian. Dengan menutup Jalan Raya Serpong kilometer 8 Tangerang, Banten, sekelompok remaja beradu balap motor. Aksi balap liar yang berlangsung Rabu pagi ini berada tak jauh dari pos polisi Alam Sutra Serpong. Aksi yang viral di media sosial ini kemudian dibubarkan warga karena menutup akses umum dan adanya pengumpulan massa di tengah aturan PSBB. Polisi kemudian menangkap 4 orang yang merupakan pengendara atau joki, petaruh dan mekanik sepeda motor yang digunakan adu balap. Dari hasil penyelidikan, adu balap liar ini diwarnai dengan taruhan antara 2 kelompok balap liar dari Jakarta dan Serpong. Judi berbalut balap liar ini dengan aturan jarak balap 500 meter dan taruhan 3 juta rupiah. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok Aizar Autosonic, kelompok balap liar dari Serpong, Tangerang Selatan, melawan kelompok KMS Speed, KMZ Speed dari Jakarta Timur. Polisi mengamankan barang bukti 14 sepeda motor yang telah dimodifikasi dan suku cadang kendaraan dari bengkel milik salah satu pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sukron iNews melaporkan. Sejumlah ibu-ibu di Boyolali, Jawa Tengah mendirikan pohon sedekah untuk berbagi di tengah pandemi corona.
Jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi.